Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di subtopik mikroekonomi ke-10 ini, kita akan membahas 3 hal berikut. Pada video pertama, yang kita akan bahas adalah tentang persaingan monopolistik dan perilaku perusahaan di dalamnya. Kita juga akan membahas perbedaan kondisi perusahaan monopolistik dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta social cost yang mungkin terjadi di pasar monopolistik. Persaingan monopolistik bisa diidentifikasi dari 5 karakteristik pasar berikut. Dari segi jumlah entry atau exit dan barrier to entry, pasar monopolistik cenderung mirip dengan pasar persaingan sempurna. Yang paling membedakan adalah adanya diferensiasi produk di pasar monopolistik, sehingga perusahaan di pasar monopolistik memiliki market power atau kemampuan menetapkan harga seperti halnya monopolis atau perusahaan di pasar oligopolistik, meskipun tidak terlalu besar. Dan dengan lumayan ketatnya persaingan di pasar monopolistik ini, persaingan bahkan bisa seintens di pasar oligopoli, serta meliputi persaingan harga dan terutama non-harga. Mie instan, air kemasan, dan sampo adalah contoh-contoh produk di pasar monopolistik. Produk-produknya relatif sama, tapi terdiferensiasi, dan bisa saling mensubstitusi satu sama lain walau tidak sempurna. Dengan diferensiasi, Indofood misalnya menjadi monopolis atas merek Indomie-nya dan memiliki pangsa pasar yang spesifik. Begitu pula dengan produsen mie instan lainnya. Meski demikian, besarnya permintaan atau pangsa pasar dari setiap perusahaan tentu saja tak akan sama. Hal ini akan bergantung pada faktor-faktor seperti iklan, harga, kemasan, rasa, dan faktor-faktor menarik produk lainnya. Dengan monopoli power atau kekuatan pasar yang dimiliki perusahaan monopolistik meski tidak besar, maka secara teknis penetapan output dan harga di pasar monopolistik tidak berbeda dengan di pasar monopoli. Perhatikan 2 gambar ini. Di kedua gambar, output ditetapkan saat marginal revenue sama dengan marginal cost dan tingkat harga atau P ditentukan pada tingkat output atau key optimal tersebut. Apa yang membedakan? Pertama, kurva permintaan perusahaan monopolistik pada gambar yang pertama lebih elastis daripada perusahaan monopolis di gambar yang kedua. Mengingat kuatnya persaingan memperebutkan pangsa pasar di pasar monopolistik, sensitivitas permintaan terhadap harga di pasar monopolistik adalah lebih tinggi. Kenaikan harga sedikit saja dapat menyebabkan permintaan produk perusahaan monopolistik menurun secara signifikan. Dengan perbedaan kemiringan kurva permintaan tersebut, maka kita bisa lihat juga kekuatan pasar perusahaan monopolistik lebih rendah daripada perusahaan monopolis. Seperti dapat dilihat, selisih harga dan marginal cost di pasar monopoli ini jauh lebih besar daripada selisih yang sama di pasar monopolistik. Sekarang, mari kita bandingkan kondisi perusahaan monopolistik pada jangka pendek dan jangka panjang. Apakah berbeda seperti halnya di pasar persaingan sempurna? Mari kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Output lagi-lagi ditetapkan saat marginal revenue sama dengan marginal cost, dan pada tingkat output optimal ini, tingkat harga ditetapkan di P sama dengan PSR, lebih tinggi dari biaya rata-rata per unit atau average cost. Ingat, pendapatan atau revenue selalu sama dengan P kali Q, sementara biaya atau cost adalah AC kali Q. Selisih pendapatan dan biaya adalah profit atau selisih P dan AC dikalikan dengan Q. Pada diagram, P kali Q adalah luas persegi panjang ini, sementara AC kali Q adalah luas persegi panjang ini. Selisihnya adalah profit seluas area berwarna kuning yang ini. Positive economic profit yang dialami perusahaan monopolistik ini terjadi dalam jangka pendek. Seperti halnya pada pembahasan pasar persaingan sempurna, positive economic profit inilah yang menjadi insentif bagi masuknya perusahaan baru ke dalam pasar. Dan dengan masuknya perusahaan-perusahaan baru ke dalam pasar, maka kompetisi di pasar menjadi lebih ketat.
Akibatnya, pangsa pasar perusahaan yang ada di pasar menjadi turun. Perhatikan, kondisi ini tercermin pada gambar kedua berikut. Permintaan atau pangsa pasar yang dihadapi perusahaan bergeser dari DSR ke kurva permintaan yang lebih rendah di DLR. Gambar ini adalah gambaran kondisi dalam jangka panjang, di mana entry demi entry serta pergeseran demi pergeseran kurva permintaan akhirnya terhenti saat ekonomi perusahaan monopolistik telah sama dengan 0, atau ketika tidak ada lagi insentif bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan tidak ada pula insentif bagi perusahaan untuk keluar dari pasar. Pada tingkat output KLRA ini yang dihasilkan dari perpotongan marginal revenue dan marginal cost, tingkat harga di PLR kini sama dengan biaya rata-rata atau average cost. Karena profit adalah perkalian dari selisih P dan AC dengan Q, maka saat P sama dengan AC, profit menjadi sama dengan 0. Terakhir, kita evaluasi social cost atau biaya sosial dari pasar monopolistik. Kondisi equilibrium di pasar persaingan sempurna selalu menjadi acuan pasar yang paling efisien karena penjumlahan surplus konsumen dan produsennya adalah yang terbesar. Pada gambar ini terlihat bahwa tingkat output yang dihasilkan di pasar monopolistik lebih sedikit daripada di kondisi pasar persaingan sempurna. Key monopolistik terjadi saat marginal revenue sama dengan marginal cost, sementara key kompetitif terjadi saat price atau harga sama dengan marginal cost. Seperti analisis di pasar monopoli, baik perusahaan maupun konsumen mengalami kehilangan surplus di sini, meskipun perusahaan monopolistik berhasil mengambil sebagian surplus konsumen untuk menutupi kehilangan surplusnya. Dengan kata lain, terjadi deadweight loss seluas area segitiga kuning ini yang mencerminkan besarnya social cost dari pasar monopolistik. Kabar baiknya adalah, pertama, tentu saja deadweight loss di pasar monopolistik ini tak sebesar deadweight loss di pasar monopoli. Dan kedua, deadweight loss di pasar monopolistik ini mungkin terkompensasi oleh keuntungan yang didapatkan konsumen akibat keragaman produk yang ditawarkan perusahaan-perusahaan monopolistik. Demikian pembahasan kita tentang konsep dasar persaingan monopolistik dalam konteks mikroekonomi. Diferensiasi produk menjadi ciri utama dalam persaingan monopolistik, di mana dengan kemampuan tersebut, perusahaan monopolistik memiliki kekuatan pasar meski tak sebesar oligopolis dan monopolis, dan menetapkan tingkat output dan harga seperti halnya monopolis. Kita juga bisa menangkap kemiripan kondisi jangka pendek dan jangka panjang di pasar ini seperti halnya di pasar persaingan sempurna. Sementara dalam konteks biaya sosial yang timbul, kita melihat kemiripannya dengan kasus monopolis, namun dengan besaran deadweight loss yang jauh lebih rendah, yang juga sedikit terkompensasi dengan ragam produk yang tersedia di pasar ini. Baik, lakukan pause and play atau tonton ulang jika penjelasan terlalu cepat atau jika ada bagian-bagian yang perlu di-highlight dan dicatat. Kita akan sambung pembahasan subtopik ini di video selanjutnya yang akan berbicara tentang konsep dasar persaingan oligopoli. Tetap sehat dan semangat belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.